Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Nindya Ikram. Jadi di video saya kali ini saya akan bertanya-tanya seputaran di gerai HP yaitu Oppo. Jadi di sini saya sudah bersama salah satu SPG di gerai tersebut yaitu Kakak siapa? Pariani Marsauli. Jadi Kak, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Kakak. Jadi Kakak itu udah berapa lama sih bekerja di gerai ini? Kalau saya kerja di sini baru 3 hari. Awalnya training 1 minggu, baru ditempatkan di promotor Oppo sini. Namanya Oppo Mycel. Jadi ini bagaimana Kakak memperhatikan bisnis Kakak di gerai ini? Macam contoh ada diskon gitu di setiap pelanggan yang mau datang gitu? Biasa kalau orang di sini dalam penjualan itu untuk menarik pelanggan ya tong promosi, terus sampaikan ini bahwa tong ada promosi di toko, terus ada brosur juga tong kasih bagi-bagi di pelanggan-pelanggan. Jadi kalau berarti setiap itu untuk menarik pelanggan nih Kak, berarti setiap pelanggan datang itu pasti ada nilai-nilai yang diterapkan ya di setiap gerai-gerai tersebut. Jadi nilai seperti apa yang Kakak terapkan di saat menarik pelanggan tersebut datang? Yang paling pertama itu tata krama untuk menarik pelanggan, terus harus dengan cara yang lembut, terus sopan, dengan ekspresi yang untuk menarik pelanggan dengan cara ya senyum gitu. Baik Kak, itu saja yang mungkin saya tanya-tanya daripada Kakak. Sekali lagi makasih udah mau membantu tugas saya kali ini. Dan juga mohon maaf telah mengganggu waktu Kakak. Baik guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Jadi di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang bagaimana perspektif syariah di gerai tersebut dan seharusnya seperti apa perspektif syariah dalam bisnis tertentu. Jadi cara mereka menarik pelanggan melalui diskon, promosi, dan layanan yang ramah bisa dianggap sesuai dengan perspektif syariah karena mereka memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Kejujuran dalam promosi. Jadi mereka menyampaikan informasi promosi atau diskon dengan transparan tanpa menyembunyikan syarat atau manipulasi harga, maka cara tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika ada unsur berlebihan seperti menampilkan harga yang dinaikkan berlebih dahulu sebelum memberikan diskon, hal ini bertentangan dengan syariah karena termasuk penipuan. Yang kedua, tata krama dalam melayani pelanggan, yaitu sikap ramah, lembut, dan sopan yang mereka terapkan sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak yang baik dalam melayani pelanggan merupakan bagian dari ihsan yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang ramah dan penuh kejujuran. Yang ketiga, produk yang dijual halal dan bermanfaat. Jadi produk yang dijual di gerai tersebut adalah produk halal dan bermanfaat, maka cara mereka sudah sesuai dengan syariah. Namun jika produk mengandung unsur haram dan tidak sesuai syariat, hal ini bertentangan dengan nilai bisnis Islam. Yang keempat, tidak ada unsur merugikan pihak lain, yaitu diskon dan promosi yang mereka lakukan sah secara syariah jika tidak merugikan pihak lain, seperti menggunakan cara yang tidak adil atau manipulasi pelanggan untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Kesimpulannya, cara mereka menarik pelanggan dengan promosi, diskon, dan pelayanan ramah secara umum sudah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi perlu diperhatikan detail implementasinya seperti 1. Transparansi informasi terkait promosi, 2. Komitmen menjual produk halal dan bermanfaat, ketiga, menghindari manipulasi atau eksploitasi pelanggan. Jadi, jika semua ini terpenuhi, maka bisnis tersebut dapat dianggap berlandaskan nilai-nilai Islam dan berkah insya Allah.
Jadi perspektif yang seharusnya dalam bisnis syariah, yaitu dalam bisnis syariah, prinsip utama adalah menjalankan usaha dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, serta memberikan manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa perspektif yang harus diterapkan. Yang satu, berlandaskan nilai ibadah atau nilai lurus, yaitu bisnis bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dalam menjalankan usaha harus lurus, yaitu untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan mendatangkan keberkahan, seperti yang terdapat pada firman Allah, yaitu Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surah Al-Jariyat ayat 56. Yang kedua, kejujuran dan transparansi dalam promosi. Jadi promosi harus dilakukan dengan jujur, tanpa manipulasi, kebohongan, atau janji yang tidak ditepati. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jika ada diskon, harus jelas aturan dan ketentuannya. Misalnya harga sebelum dan sesudah diskon, produk yang mendapatkan diskon tanpa menyembunyikan informasi penting. Yang ketiga, menjual produk yang halal dan baik, yaitu produk yang dijual harus halal dari segi bahan, proses produksi, dengan cara pemasarannya tidak boleh ada unsur haram seperti riba, gharar, atau ketidakjelasan atau manipulasi. Produk juga harus bermanfaat bagi pelanggan dan tidak merugikan mereka. Yang keempat, akhlak yang baik dalam melayani pelanggan. Sikap ramah, sopan, dan senyum kepada pelanggan adalah bagian dari akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW dikenal sangat ramah dalam berdagang sehingga membuat pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Dalam Islam, melayani pelanggan dengan baik juga termasuk dalam prinsip ihsan atau berbuat baik. Yang kelima, menghindari unsur kompetisi tidak sehat. Dalam bisnis syariah, persaingan harus dilakukan secara sehat dan adil tanpa merugikan kompetitor lain. Misalnya, tidak boleh memberikan diskon hanya untuk menjatuhkan pesaing yang dikenal dalam fikih sebagai iktikar atau monopoli yang merugikan. Yang keenam, ada memenuhi hak dan kewajiban memberikan hak pelanggan seperti produk yang sesuai dengan deskripsi, pelayan yang memuaskan, dan menjaga kualitas. Menunaikan kewajiban seperti membayar zakat atas keuntungan, memberi upah yang layak kepada karyawan, dan memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam usaha. Yang ketujuh, prinsip dan keberkahan dan keadilan, yaitu keuntungan yang dihasilkan harus diraih secara adil dan berkah, bukan dengan cara yang zalim atau merugikan pihak lain. Dalam Islam, keberkahan adalah nilai utama dalam bisnis yang hanya dapat diperoleh jika bisnis dijalankan sesuai dengan syariat. Allah berfirman, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." Quran Surah Al-An'am ayat 152. Kesimpulannya, dalam Islam syariah, praktik yang ideal mencangkup nilai untuk ibadah dan keberkahan, jujur dan transparan dalam promosi, menyediakan produk yang halal dan bermanfaat, melayani pelanggan dengan akhlak mulia, menghindari kompetisi yang tidak sehat, menunaikan kewajiban syariah seperti zakat, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis tidak hanya mendatangkan keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila terjadi kerugian dalam perspektif bisnis syariah tersebut, apa yang harus dilakukan? Dalam bisnis syariah, kerugian adalah bagian dari risiko yang wajar dan harus dihadapi dengan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi kerugian menurut perspektif syariah.
Satu, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kerugian dalam bisnis adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur keimanan dan keteguhan hati seorang pengusaha. Dalam Islam, bersabar dan tawakal menjadi langkah awal untuk menghadapi kondisi ini. Sebagaimana Allah berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Jadi, dengan tawakal, seorang pengusaha tetap berusaha memperbaiki keadilan sambil menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, evaluasi internal dan mengoreksi kesalahan, yaitu kerugian harus dijadikan pelajaran untuk mengevaluasi sistem bisnis, manajemen, atau strategi pemasaran. Dalam Islam, introspeksi atau muhasabah sangat dianjurkan untuk memperbaiki kesalahan. Apakah ada kelalaian dalam memenuhi prinsip syariah? Apakah produk atau jasa yang ditawarkan kurang diminati karena tidak relevan dengan kebutuhan pelanggan? Apakah strategi pemasaran kurang efektif atau tidak transparan? Evaluasi dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang dan bisnis dapat kembali berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, ada memperbaiki akhlak dan niat. Bisnis syariah harus dijalankan dengan niat yang tulus untuk memberikan manfaat, bukan mata-mata mengejar keuntungan. Jika kerugian terjadi akibat praktik yang tidak sesuai syariah, langkah yang harus diambil adalah memperbaiki akhlak dalam berdagang, memastikan niat kembali kepada tujuan utama bisnis syariah, yaitu mendatangkan keberkahan. Yang keempat, mengelola risiko secara bijak. Dalam Islam, prinsip berbagi risiko sangat ditekankan. Misalnya, jika bisnis melibatkan mitra, kerugian dapat dibagi sesuai kesepakatan dalam akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah. Selain itu, diverifikasi usaha juga dianjurkan agar tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Yang kelima, memohon ampunan dan meningkatkan amal, yaitu kerugian bisa jadi adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian atau dosa yang dilakukan. Seorang pengusaha dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan sedekah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, mengedepankan kejujuran kepada mitra dan pelanggan, yaitu jika kerugian berdampak pada pelanggan atau mitra bisnis, maka jujur kepada mereka adalah hal yang wajib. Jangan mencoba menutupi kerugian dengan cara yang tidak adil atau melanggar syariat. Misalnya, jika utang kepada pemasok belum dapat dilunasi, sampaikan dengan jujur dan buat kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban bertahap. Yang ketujuh, berusaha dengan cara yang lebih baik. Setelah introspeksi, langkah selanjutnya adalah memperbaiki strategi bisnis seperti menghadirkan produk atau jasa yang lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya yang tidak perlu, menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas mereka. Yang ke-8, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang umatnya untuk berputus asa bahkan dalam kondisi kerugian besar, sekalipun seorang pengusaha harus tetap optimis dan terus berusaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran surah Yusuf ayat 87. Kesimpulannya adalah, jika kerugian terjadi dalam bisnis syariah, langkah yang seharusnya dilakukan adalah
Satu, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap strategi dan pelaksanaan bisnis. Yang ketiga, memperbaiki niat dan akhlak dalam menjalankan usaha. Yang keempat, mengelola risiko dengan bijak dan berbagi beban sesuai akad syariah. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal. Yang keenam, meningkatkan usaha dengan cara-cara yang lebih baik tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kerugian dapat menjadi jalan menuju perbaikan, keberkahan, dan kesuksesan di masa depan. Jadi dari semua pembahasan tersebut dapat saya simpulkan, satu, bisnis syariah berlandaskan prinsip Islam. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi kepada keuntungan duniawi, tetapi juga berfokus pada keberkahan, keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Semua praktik bisnis termasuk menarik pelanggan atau menghadapi kerugian harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, praktik menarik pelanggan. Cara seperti memberikan diskon, promosi, dan pelayanan ramah diperbolehkan dalam perspektif syariah asalkan satu, transparan dan jujur. Yang kedua, produk yang dijual halal dan bermanfaat. Yang ketiga, mengutamakan akhlak mulia seperti sopan santun, ramah, dan menghormati pelanggan. Yang keempat, tidak menggunakan strategi yang merugikan pesaing atau melibatkan unsur haram. Yang ketiga, menghadapi kerugian dengan sikap Islam. Jika terjadi kerugian, langkah yang dianjurkan adalah satu, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tetap berusaha memperbaiki keadaan. Yang kedua, melakukan evaluasi untuk mencari tahu penyebab kerugian baik dari sisi strategi bisnis maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, memperbaiki niat, memastikan usaha dilakukan dengan tujuan ibadah dan keberkahan. Yang kelima, tidak menyerah, terus berusaha dengan cara lebih baik sesuai prinsip Islam seperti berbagi risiko melalui akad syariah dan atau memperbaiki manajemen tersebut. Yang keempat, fokus pada keberkahan bukan sekedar keuntungan. Dalam bisnis syariah, keberhasilan bukan hanya diukur dari banyaknya keuntungan, tetapi juga dari keberkahan usaha yang diraih melalui cara-cara yang halal, adil, dan penuh kejujuran. Dan inti kesimpulan tersebut, bisnis syariah adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keberkahan melalui penerapan nilai-nilai Islam, baik dalam cara menarik pelanggan, menghadapi tantangan seperti kerugian, maupun menjaga hubungan dengan mitra dan pelanggan. Dengan memadukan usaha, akhlak yang baik, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bisnis dapat berjalan lebih adil, bermanfaat, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.